Jika misalkan dari angka 1 sampai 10, teman-teman diminta menilai diri teman-teman. Kira-kira berapa nilai yang akan teman-teman berikan? Let's say, anggaplah nilai ini adalah ataupun kemampuan kognitif, ataupun social skill, cognitive ability, social skill, atau appearance. Jadi nilai rata-ratanya kalau digabungkan jadi angka itu. Nah, pilih angka 1 sampai 10, kira-kira teman-teman akan ngasih nilai ke diri teman-teman itu berapa? Apa yang membuat you feel deserve that number? Apa yang membuatmu merasa angka itu cocok? Self-esteem itu sebenarnya adalah berasal dari kata estimasi, gitu. Estimate, esteem. Ketika kita mengestimasi sesuatu, itu kan berarti kita mengukur ya. Mengukur, mengira-ngira, estimasinya berapa sih? Estimasinya kira-kira berapa? Makanya tadi saya beri simulasi, kira-kira teman-teman itu menghargai atau menilai diri teman-teman dalam berbagai aspek, baik itu fisik, sosial, kognitif, itu tuh berapa? Gitu. Jadi itu mengira-ngira, memprediksi, mengestimate nilai teman-teman itu berapa. Sebaiknya yang memberikan angka itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Karena orang lain pastinya hanya tahu sebagian kecil dari diri kita, atau parsial gitu. Misalkan teman kampus, mereka hanya tahu kita di kampus. Dosen, mereka hanya tahu kita di kampus juga. Kemudian teman, mereka hanya tahu ketika kita main ke rumahnya atau main ke kamarnya misalkan. Mereka hanya tahu sebagian dari diri kita dan tidak pernah melihat diri kita secara utuh. Sehingga sebaiknya yang memberikan penilaian terhadap diri kita adalah kita sendiri gitu. Kita tahu seberapa kemampuan kita, sehingga ketika ada orang bilang di luar sana, kok kamu gitu aja nggak bisa sih? Masa pelajaran gini aja nggak bisa? Kamu emang orangnya kurang pintar. Kita bisa menolak itu, tidak malah menerima, iya ya, kali mungkin aku kurang pintar di sini, mungkin emang aku nggak bakat kali ya di sini. Tapi kita bisa menolaknya dengan bilang, aku cuma kurang belajar, bukannya aku nggak pintar. Memang semalam tadi aku itu nggak tidur semalaman karena harus menjaga ibuku yang sakit. Kalau kemudian aku dinilai atau dijudge bahwa hanya karena performanceku saat itu, aku jadi di label sebagai orang yang kurang pintar, nah itu salah yang melabeli gitu. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki firm personality, ketika sudah memiliki self-esteem teman-teman sendiri, teman-teman tidak mudah dinilai orang-orang lain atau dilabeli atau dijudge oleh orang lain. Teman-teman bisa langsung menolak ketika label atau judgement itu tidak sesuai. Tapi khawatirnya ketika teman-teman tidak pernah merefleksikan ke dalam diri atau mengkontemplasi sebenarnya kemampuanku itu di mana, lebihku di mana, kurangku di mana. Khawatirnya teman-teman akan mudah menerima label-label atau nilai-nilai atau judgement-judgement dari luar. Karena kita belum memberikan nilai kepada diri kita sendiri, kita belum tahu nilai kita berapa. Ketika ada orang melabeli, kamu kurang pintar untuk bidang ini. Nah, kita langsung, oh iya ya mungkin aku begitu. Padahal sebenarnya yang tahu kita adalah ya diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Mereka tidak pernah mengetahui apa yang terjadi pada diri kita, proses kita. Sehingga ya kabar baiknya teman-teman memiliki nilai diri yang positif, yang bagus, dan itu berasal dari diri teman-teman semua. Nah, seseorang bisa mengestimasi nilai dirinya itu biasanya dipengaruhi oleh self-love, seberapa dia mencintai dirinya, self-worth, seberapa dia menghargai dirinya, dan self-efficacy, seberapa yakin dia bisa mengatasi atau menyelesaikan tugas-tugas ataupun tantangan-tantangan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang diberikan padanya. Semakin kita memiliki self-efficacy yang tinggi misalnya, kita selalu yakin kok bahwa kita itu orangnya tangguh gitu. Apapun, tugas apapun, sekalipun kita belum pernah mengerjakannya,
Kalau kita diberi kesempatan mengerjakannya, kita pasti bisa. Nah, itu berarti self-esteem-nya tinggi. Self-efficacy-nya tinggi. Jadi, keyakinan bahwa aku bisa, itu self-efficacy-nya tinggi, dan itu akan mempengaruhi cara dia menilai dirinya, self-esteem-nya tadi. Gitu. Nah, bagaimana meningkatkan self-efficacy ini sehingga berujung pada kemampuan kita menilai diri kita atau berujung pada self-esteem kita yang baik, yang sehat, itu dengan cara ada 4 hal. Kalau untuk meningkatkan self-efficacy, ada yang pertama mastery experience. Jadi memperbanyak experience kita berhasil. Master itu berarti kan mastering something. When we mastering something, berarti kita bisa melakukan sesuatu. Ketika kita mencoba banyak hal baru dan kita berhasil melakukannya, itu berarti kita menambah mastery experience kita. Semakin banyak mastery experience kita, maka akan semakin tinggi self-efficacy kita. Karena kita belajar. Kemarin aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan, tapi aku bisa. Kalau aku diberi sesuatu yang belum pernah kulakukan juga, kemungkinan besar aku juga akan bisa. Meskipun I have no idea about it, aku nggak tahu apa-apa, tapi as long as aku punya resource, aku punya supporting team, ya pasti itu bisa. Gitu. Nah, dia percaya bahwa dia bisa. Jadi kalau misalkan ada organisasi kemahasiswaan, misalkan opportunity untuk teman-teman bisa mengetes istilahnya. Kemampuan teman-teman itu apa sih? Ada lomba ini, diikuti, lomba itu, diikuti, misalkan. Yang sekiranya itu menjadi minat, kemudian bisa. Nah, lama-lama akan menjadi mastery experience kita gitu. Kalau misalkan belum berhasil, ya sudah, tidak perlu melabeli diri. Tapi kalau misalkan berhasil, nah, itu bisa menjadi bahan bakar kepercayaan diri teman-teman juga bahwa aku bisa loh ini dan aku punya buktinya, dan itu pun nanti follow up-nya ke depannya itu bisa menjadi milestone teman-teman yang bisa dituliskan dalam resume ataupun dalam aplikasi pekerjaan ataupun aplikasi beasiswa S2. Tentunya itu adalah poin plus ketika teman-teman pernah menjuarai misalkan lomba pembuatan vlog atau pembuatan tulisan, itu juga menjadi award achievement. Nanti kan suruh melis ya, awards apa saja yang pernah didapat. Ya, tinggal masukin aja daftarnya. Kemudian nanti ada lomba apa lagi, ikuti aja. Terus tambah mastery experience-nya, terus tambah mastering something-nya, terus ditambah. Gitu. Nah, selanjutnya yang bisa membuat kita memiliki self-efficacy yang tinggi itu vicarious experience atau melihat pengalaman peer kita, orang-orang yang sebaya kita. Nah, kalau teman-teman sebaya kita misalkan bisa, pencapaian-pencapaian teman-teman kita yang itu ya usianya sesama dengan kita, itu berarti kita tuh bisa gitu. Sama-sama dari underprivileged family, sama-sama semester 2, dan dia bisa ikut student exchange ke Belanda misalkan. Berarti aku juga bisa sebenarnya. Masalahnya cuman aku tidak melihat peluang itu ada di sekitarku. Nah, bagaimana aku bisa melihat peluang itu? Nah, cari informasinya. Karena kalian memiliki potensi yang sama, hanya tidak melihat kesempatan yang sama. Jadi, meningkatkan mastery experience dan vicarious experience-nya, lihat teman-teman sebaya kita. Mereka udah berhasil ngapain aja sih gitu. Kayaknya aku ini bisa juga nih. Berarti ini harus ku kejar. Apa infonya? Kemana harus nyarinya? Gitu. Yang ketiga ada social appraisal. Social appraisal ini ya lingkungan sekitar suportif sebenarnya. Kalau lingkungan kita criticizing kita too much gitu. Nah, ini juga akan membuat kita ya menilai diri kita juga rendah. Karena lingkungan sosial, tadi seperti beberapa teman-teman menyampaikan ya, lingkungan sosial, contoh kecilnya dia misalkan standar kecantikan. Standar kecantikannya ini beda nih. Gimana ini standar kecantikan dulu mungkin
Eropa ya. Sekarang ganti Korea kayaknya. Dan kita ngikutin tren mode atau tren standar kecantikan gitu. Bisa jadi nanti ganti Afrika gimana coba? Karena manusia cenderung bosan dengan sesuatu yang itu-itu saja, atau sesuatu yang sudah dia miliki, atau sesuatu yang sering dia lihat, sukanya hal baru. Bisa jadi nanti tren kedepannya external locus of control lagi-lagi ya, mengikuti standar-standar di luar diri kita, atau mengikuti penilaian-penilaian dari hal-hal atau orang-orang di luar kita, itu tidak akan ada habisnya. Karena coba ada berapa kepala di luar kita. Orang tua kita aja udah 2, misalkan yang masih lengkap. Teman-teman kita ada berapa? Dan menyatukan begitu banyak kepala untuk agree bahwa kita memiliki kualitas yang sama, itu tidak bisa. Maka kalau teman-teman mengikuti standar di luar diri teman-teman, itu akan terombang-ambing. Kehidupannya terombang-ambing, emosinya terombang-ambing, dan tidak ada kendali di diri gitu. Lebih baik step on your ground, berdiri tegak di tempatmu dan gunakan penilaian-penilaianmu sendiri gitu. Dan cara untuk menilai apakah penilaianmu terhadap dirimu sendiri itu objektif apa enggak, ya tentunya kita sebenarnya bisa merasakan gitu. Dari achievement kita, dari ya pola sikap kita, emosi kita sebenarnya bisa menilai kok objektif. Kalau orang-orang yang tidak bisa menilai dirinya secara objektif, nah itu sudah masuk gangguan kejiwaan juga. Karena self-esteem ini baiknya sebenarnya di pertengahan. Terlalu rendah itu kurang sehat, terlalu tinggi juga kurang sehat. Kenapa terlalu tinggi kurang sehat? Tadi misalkan dari 1 sampai 10, kemudian pilih 10. Berarti dia tidak menyisakan ruang untuk dirinya berbenah atau bertumbuh lagi, because he or she already perfect. Nggak ada sisa lain yang, ya, I'm good, nothing bad about me. I'm 10, I'm perfect, I'm ideal. Jadi tidak menyisakan ruang untuk perbaikan. Padahal tentunya tidak ada manusia yang sempurna ya. Manusia tidak ada yang sempurna dan pasti mereka butuh berbenah, butuh meningkatkan kapasitas. At least kalau teman-teman sudah menilai 6, 7, 8, oke lah, berarti ada hal yang aku sudah baik dan ada hal yang masih perlu kuperbaiki dan kutingkatkan. Berarti ada progres untuk perbaikan diri, ada niat perbaikan diri. Nah, itu yang lebih baik. Kemudian dengan yang keempat ada namanya physical and emotional. Nah, itu bisa dibenahi dengan praktek-praktek seperti kemarin itu yang sudah kita bahas, ada mindful training, gimana kita melatih diri kita untuk be mindful of everything gitu. Nggak impulsif, nggak tiba-tiba baca pesan atau baca status, baca apa langsung respon. Oh, RUU Cipta Kerja, wah yang lagi yang lagi ramai. Langsung demo, rusak. Udah baca belum? Oh, belum. Nah, coba di ini dulu, nggak impulsif gitu, tapi coba dianalisis, be mindful gitu. Sehingga nanti kita akan melihat diri kita sendiri juga sebagai pribadi yang matang, sebagai pribadi yang dewasa, karena kita tidak bergerak berdasarkan emosi sesaat, tidak berdasarkan impuls sesaat, tapi kita benar-benar mindful atas gerak kita, tujuan kita itu mindful. Tadi kita memang membahas self-efficacy, padahal yang kita bahas self-esteem hari ini, tapi itu menuju ke self-esteem. Jadi itu yang mempengaruhi self-esteem itu ada self-efficacy, keyakinan kita bahwa diri kita mampu melakukan tugas-tugas atau apapun yang diberikan ke kita, keyakinan kita bahwa kita bisa menyelesaikannya dengan baik, dan self-worth, seberapa besar kita menghargai diri kita, harga diri kita,
Apakah kita memandang diri kita kurang berharga karena warna kulit? Bisa jadi. Apakah kita memandang diri kita kurang berharga karena lahir dari orang tua yang bukan jet set, bukan kaum bilioner gitu. Apakah kita memandang kurang menghargai diri kita karena kita bukan yang ranking 1 misalkan di kelas. Nah ini sebenarnya sistem ranking di Indonesia ini nggak tahu ya kenapa. Tapi yang jelas ini tidak ada. Di luar negeri tidak ada sistem ranking. Karena ini sangat berbahaya juga untuk self-esteem dari anak-anak yang ada di ranking terbawah. Yang menilai terlalu rendah, karena itu bisa jadi bermasalah dengan self-confidence-nya, atau yang menilai terlalu tinggi, karena itu bisa jadi narsistik juga. Jadi terlalu rendah ataupun terlalu tinggi itu juga kurang baik karena tendensi untuk ke arah bermasalah ada. Daripada kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain yang jumlahnya itu banyak, mending kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri hari kemarin, atau minggu lalu, atau beberapa tahun lalu. Sudahkah kita lebih baik dari diri kita minggu lalu? Kalau jawabannya sudah, ya that's good. 1 point for you. Gitu. Nambah 1 poin lagi. Nanti nambah lagi 1 poin, nambah lagi. Gitu. Di rata-rata tetap 8-9 tapi nggak optimal. Ya menghindari perasaan bahwa kita sudah sempurna dan tidak butuh perbaikan aja sih. Bahwa kita bisa long life learner dan terus berproses.